Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 75. Dia ingat dengan jelas. Tuan tua itu memberitahunya bahwa ada 36 bahan surga dan 72 harta karun bumi di dunia ini. Masing-masing dari mereka memiliki efek ajaib. Bahan-bahan surga dan harta bumi ini tidak akan banyak membantu orang biasa, paling-paling memperpanjang umur mereka. Namun, mereka sangat membantu seniman bela diri. Untuk seniman bela diri, bahan surga dan harta bumi bisa menyembuhkan luka-luka mereka, memperpanjang hidup mereka, dan yang paling penting memberi mereka benang udara spiritual surga dan bumi. Bahan-bahan surga adalah yang terbaik sementara harta karun lainnya bermacam-macam. Seniman bela diri yang telah mengkonsumsi material surga atau harta bumi akan memiliki string ki internal yang naik dari dalam tubuh mereka. Di dunia bela diri, seorang praktisi seni bela diri harus merasakan ki internalnya untuk menerobos ke elit bela diri. Akan lebih penting bagi elit bela diri untuk menerobos ke Grandmaster. Jika seseorang tidak dapat membentuk ki internal dari dalam, ia harus mencarinya dari luar. Yang diambil dari luar cukup kalah dengan yang terbentuk dari dalam. Tetapi sesuatu selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahan surga dan harta bumi adalah persediaan terbaik bagi mereka untuk merasakan ki internal mereka dan mencapai terobosan. Sebagai seorang seniman bela diri sendiri, Fang Qiu sangat akrab dengan tingkat elit bela diri. Satu tingkat lebih tinggi dari praktisi seni bela diri adalah elit bela diri. Elit bela diri terdiri dari 9 kelas dan 12 kapal. Setiap upgrade di grade membutuhkan kapal tertentu untuk dibuka. Internal ki harus dirasakan terus-menerus dan disempurnakan dan dimurnikan. Internal ki sangat sulit untuk dilatih. Seorang praktisi seni bela diri rata-rata mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk itu tetapi masih tidak bisa merasakan ki internal. Bahkan jika dia bisa merasakannya, akan sangat sulit untuk melatih dan membentuk lebih banyak. Apalagi memurnikan atau memurnikan. Dalam keadaan seperti ini, bahan surga dan harta bumi menjadi sangat berharga. Bagaimanapun, seseorang dapat memperoleh string ki internal dengan mengambil beberapa materi surga atau harta bumi. Apa hal yang paling penting bagi seorang praktisi seni bela diri? Niscaya, kekuatannya. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang, selain berlatih keras hari demi hari, akan mengambil materi surga dan harta dunia. Meskipun ki internal yang diperoleh dari material surga dan harta bumi lebih rendah daripada yang dilatih dan dibentuk dari dalam, bahan surga dan harta bumi masih dikejar oleh banyak seniman bela diri. Gunung Tai. Mengingat kata-kata tuan tua itu dengan tenang, Fang Qiu datang dengan sebuah ide secara instan. Pergi ke Gunung Tai. Jika materi surga dan harta karun bumi itu penting bagi seniman bela diri, kenapa dia tidak bisa pergi ke Gunung Tai dan mencari beberapa? Jika dia bisa menemukan bahan surga atau harta bumi, bahkan hanya satu tanaman saja, dia seharusnya bisa mendapatkan 300.000. Seiring pemikiran dan idenya berkembang, Fang Qiu segera mengambil keputusan. Pergi ke Gunung Tai setelah shift hari Minggu di rumah sakit. Ini adalah satu-satunya solusi yang ia temukan. Selain itu, dia tidak memiliki peluang mendapatkan 300.000 dalam waktu sesingkat itu. Dia mungkin tidak menemukannya. Tapi ada harapan. Dengan pola pikirnya, Fang Qiu akhirnya melepaskan kekhawatiran dari benaknya. Di asrama, Sun Hao sibuk memesan tiket, Zhu Benzeng membaca di meja, dan Zhou Xiaotian berbaring di tempat tidur mengobrol dengan keduanya sambil bermain dengan ponselnya. Yang tertua, sudah hampir waktunya untuk membersihkan dan tidur. Zhou Xiaotian tiba-tiba tertawa kecil ketika berbicara dengan Zhu Benzeng, lampu akan segera mati. Maka akan sulit untuk dibersihkan dengan benar. Tiket sudah dipesan. Zhu Benzeng menoleh ke Sun Hao setelah memutar matanya ke arah Zhou Xiaotian. Selesai. Sun Hao mematikan laptopnya dengan gembira. Ketuk-ketuk. Terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Zhu Benzeng bertanya ketika dia berjalan menuju pintu. Pintu terbuka. Seorang siswa aneh berdiri di luar. Mereka semua memandangnya, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Hai. Siswa ini cukup kurus tetapi dalam semangat yang baik. Berdiri di pintu, dia melirik keempat dan mengunci matanya pada Zhu Benzeng pada akhirnya. Aku Mo Yiki. Mo Yiki. Sun Hao tertegun. Kamu adalah Mo Yiki yang didiagnosis menderita kanker. Zhou Xiaotian melompat kaget dan menatap Mo Yiki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu benar-benar pulih. Hehe. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja sekarang. Mo Yiki berseri-seri saat dia mengeluarkan 4 amplop dari sakunya. Jadi yang mana siswa Zhu Benzeng, siswa Sun Hao, dan siswa Zhou Xiaotian? Saya. Ketiganya menjawab, penuh keajaiban. Terima kasih atas sumbanganmu saat aku sakit. Terima kasih banyak.
Mo Yiki membungkuk di depan trio dan menyerahkan 3 envelop kepada mereka. Aku sudah pulih. Saya tidak butuh uang ini, jadi saya mengembalikannya kepada Anda. Terima kasih. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian saling memandang. Haruskah mereka menerima uang atau tidak? Simpan uang itu untuk mendapatkan suplai. Jaga kesehatanmu. Kata Zhu Benzeng akhirnya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak bisa menyimpan uang itu karena saya sehat sekarang. Mo Yiki mendorong ketiga amplop ke tangan mereka. Sambil memegang amplop paling tebal di tangannya, dia kemudian bertanya, yang mana adalah siswa Fang Qiu? Yang bersiap untuk mencapai keabadian. Trio di asrama menunjuk jari mereka secara bersamaan pada Fang Qiu yang sedang duduk bermeditasi dan menatap melalui koin tembaga. Fang Qiu perlahan menutup matanya dan menutup latihan. Dia melompat dari tempat tidurnya dan menatap Mo Yiki. Dengan semangat yang baik, dia tampak tenang dan damai setelah semua penderitaan. Mahasiswa Fang Qiu, terima kasih atas sumbangan Anda. Mo Yiki membungkuk jauh di depan Fang Qiu dengan tulus. Ini adalah orang yang paling banyak menyumbang dalam daftar. Dia tanpa pamrih menyumbangkan ini sebanyak yang aneh. Meskipun tidak digunakan, dia sangat berterima kasih atas kebaikan Fang Qiu. Sama-sama. Kami adalah teman sekolah. Kita harus saling membantu. Fang Qiu menerima amplop itu sambil tersenyum. Fang Qiu dengan cepat mendukung Mo Yiki untuk bangun. Saat tangannya mencapai tubuh Mo Yiki, aliran ki internal terbang dari telapak tangannya ke tubuh Mo Yiki. Saat ki internal mengalir masuk, Mo Yiki yang baru pulih tiba-tiba merasa segar dan penuh semangat. Kelelahan yang disebabkan oleh begadang langsung hilang. Mo Yiki tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan menyegarkan ini dari dalam tubuhnya. Meskipun kagum, dia tidak memikirkannya lagi. Dia pikir itu hanya karena pembebasan dari beban di benaknya setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fang Qiu. Dengan punggung tegak, dia menyerahkan amplop itu kepada Fang Qiu. Aku sudah pulih jadi aku di sini untuk mengembalikan uang. Fang Qiu melirik amplop tebal dan menerimanya langsung dengan senyum. Penerimaan Fang Qiu jelas lega Mo Yiki. Dia dengan cepat menyimpan nomor telepon mereka dan terhubung dengan mereka di WeChat. Silakan hubungi saya jika Anda butuh bantuan. Itu akan menjadi kesenangan saya. Saya tidak akan mengambil lebih banyak waktu Anda. Terima kasih lagi. Mo Yiki mengucapkan terima kasih lagi. Dia berjalan keluar dari kamar asrama di bawah arloji 4. Mendesah. Lihatlah dia. Dia mengembalikan uang itu setelah kesembuhannya. Beberapa orang di masyarakat kita berpura-pura sakit untuk menipu uang dari kantong orang lain. Perbedaan antara manusia memang sangat besar. Zhou Xiaotian berkomentar saat dia menyaksikan Mo Yiki berjalan keluar. Zhu Benzeng dan Sun Hao mengangguk setuju. Waktunya tidur, semuanya. Apakah kita akan lari besok? Tanya Fang Qiu. Enggak. Ketiganya menggelengkan kepala bersamaan. Mengetahui betapa gilanya Anda, siapa yang akan bermain dengan Anda lagi? Fang Qiu menggelengkan kepalanya saat dia berjalan kembali ke dalam ruangan. Tahan. Sun Hao tiba-tiba berteriak dan menoleh ke Fang Qiu dengan sinar. Siapa yang mengeluh tentang kemiskinan sebelumnya? Aku yakin itu yang termuda. Zhu Benzeng menatap Fang Qiu dengan senyum jahat. Begitu banyak uang. Zhou Xiaotian menatap amplop tebal Fang Qiu dengan cahaya bersinar di matanya dan rasa lapar di wajahnya. Aku bisa melihat pesta besar melambai padaku. Pesta besar pasti. Sun Hao segera mengangguk setuju. Yang termuda, giliranmu untuk mentraktir kami makan. Pemikiran yang bagus. Teruskan. Fang Qiu memelototi trio dengan jijik sebelum berjalan di kamar. Tidak mengobati. Zhou Xiaotian berlari ke depan dengan cepat dan pura-pura marah. Apakah kamu saudara kita atau tidak? Jika Anda tidak mentraktir kami makan, saya akan memutuskan hubungan kami. Ya, aku akan mengakhiri hubungan kita. Yang paling muda. Sun Hao terkekeh dan mondar-mandir di depan Fang Qiu. Yang termuda, adalah urusannya untuk memutuskan hubungannya dengan Anda. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Kamu bisa membawaku keluar. Mimpimu terdengar lebih baik. Mimpimu terdengar lebih baik. Fang Qiu membalas dengan senyum lebar. Hubungannya sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Sun Hao mengaku dengan keras sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana tentang? Zhu Benzeng mendekat dan berkata kepada Fang Qiu dengan tulus, aku akan membawa kita keluar dan kamu akan mendapatkan tagihannya. Apa yang kamu katakan? Enyah. Fang Qiu mengerutkan bibirnya. Aku tidak bermaksud memarahimu. Zhu Benzeng menghela napas pelan dan terus menggelengkan kepalanya. Yang termuda, dengarkan. Dengan cara ini Anda mungkin tidak akan punya teman lagi. Ayo, teman-teman. Saya membutuhkan beberapa ratus ribu dolar.
Tolong bantu saya. Fang Qiu menatap ketiganya sambil membalik amplop di tangannya. Ketiganya pergi seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Hei, jangan tinggalkan aku. Hanya sedikit. 100 masing-masing akan baik. Saya tidak akan mengeluh. Teriak Fang Qiu. Tidak ada yang merespons. Sayang, moralitas publik tidak seperti dulu. Fang Qiu berkomentar dengan agak emosi. Dia tersenyum pahit di tempat tidur, menatap amplop uang. Dia berhutang 1.000. Lalu dia mendapatkan 29.000 ini kembali. Dia bisa saja kaya untuk sementara waktu. Namun, ia kekurangan 300.000. 29.000 ini sama sekali tidak sebanding dengan itu. Tapi itu membuat sebagian kecil dari itu. Kemiskinan. Dia berharap bisa menemukan harta karun bumi di Gunung Tai. Bahan surga dan harta karun bumi akan sangat sulit ditemukan. Sore berikutnya. Setelah kelas, Fang Qiu bergegas ke ruang baca perpustakaan untuk ujian seperti yang telah dia setujui. Guru Su. Begitu dia melihat Su Miaolin, dia menyapa dengan hormat. Kamu sudah tiba. Su Miaolin menanggapi dengan tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil peti karet hijau kecil dalam bentuk kotak alat dari meja di depannya. Membaca karakter di dada, Fang Qiu tertegun. 2 kata tertulis di atasnya, Majiang Cina. Ini. Fang Qiu bertanya. Mahjong. Su Miaolin membuka peti dan menuangkan potongan majiang di atas meja. Dia bertanya, apakah Anda pernah bermain sebelumnya? Tidak juga. Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu bagaimana setiap bagian disebut? Ya. Meskipun dia belum pernah bermain sebelumnya, dia tahu potongan-potongan majiang. Luar biasa. Su Miaolin mengangguk setuju. Aku tahu kamu memiliki ingatan yang bagus. Kami punya 20 menit di sini sampai saya selesai bekerja. Saya memberi Anda 10 menit untuk menyentuh setiap bagian dari set majiang ini dan menghafal semuanya. Maka kita akan melakukan tes. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 76. Baik. Meski bingung, Fang Qiu tidak mengajukan pertanyaan. Mengikuti perintah Su Miaolin, dia mulai bekerja. Pertama, dia mengeluarkan ubin mahjong dari peti dan memandanginya satu persatu dengan hati-hati. Kemudian dia mulai merasakannya. 10 menit kemudian. Berhenti. Su Miaolin melirik timer di ponselnya dan menekan stop tepat 10 menit ketika dia berteriak, tempatkan semua ubin menghadap ke bawah dan kocok dengan benar. Fang Qiu melakukan apa yang diminta. Ubin mahjong dicampur secara menyeluruh. Dia masih tidak yakin apa yang ingin dilakukan Su Miaolin. Tes memori. Rasanya tidak seperti menyaksikan ubin mahjong dikocok. Su Miaolin memberi tanda pada Fang Qiu untuk berhenti. Dia menggambar satu ubin dengan santai seperti pemain yang berpengalaman dan merasakan bagian depannya tanpa melihat. Dia kemudian menyerahkannya kepada Fang Qiu dan memerintahkan, jangan lihat. Merasakannya. Katakan apa itu. Waktu, 2 detik. Saat dia mengatakan itu, dia menempatkan ubin ke tangan Fang Qiu dan mulai menghitung. Meninggalkan Fang Qiu tidak ada waktu untuk berpikir atau merespons. Fang Qiu menerima ubin itu sekaligus. Dia merasakannya dengan jari-jarinya. Sentuhan mutlak. Ukiran ubin muncul di depan matanya sekaligus. 1. Su Miaolin menghitung mundur. 5 of crack. Fang Qiu memberikan jawabannya sebelum dia menghitung 2. Su Miaolin hilang selama sepersekian detik. Fang Qiu membuka ubin dan ukiran di bagian depan membaca 5 retak. Baik. Yang kedua. Su Miaolin mengangguk ketika dia mengambil ubin acak lain dan menyerahkannya kepada Fang Qiu. 1. 8 bambu. Fang Qiu menjawab begitu dia merasakan ubin itu. Lagi. Su Miaolin menggambar lagi. Senyum tipis perlahan naik di bibirnya. 7 titik. 7 of crack. 5 bambu. Angin timur. Hijau. Su Miaolin mengeluarkan lebih dari selusin ubin dan Fang Qiu mendapatkan semuanya dengan baik dan tidak pernah melebihi batas 2 detiknya. Kecepatannya lebih cepat dan lebih cepat. Seolah dia bisa melihat wajah ubin. Su Miaolin bermaksud menguji seberapa hebat ingatan Fang Qiu. Atau lebih spesifik, seberapa besar ingatannya akan rasa sentuhan itu. Yang mengejutkan, semakin dia menguji, semakin dia kagum. Fang Qiu bahkan lebih kuat dari harapannya. Sebenarnya, dia lebih baik dari dirinya sendiri. Saat itu ketika tuannya memberinya ujian yang sama, dia bingung dan membuat satu kesalahan. Pria muda ini baik-baik saja dan lebih cepat. Sungguh monster. Su Miaolin bergumam sendiri dalam hati. Dia pikir hasilnya sudah cukup mengesankan, jauh lebih baik daripada sesamanya murid Qi Kaiwen. Sementara dia hanya melakukan satu kesalahan, Qi Kaiwen salah 2 dari 3 setelah setahun penuh magang. Dibandingkan dengan Fang Qiu,
Dia baik-baik saja dan sesamanya murid-muridnya mengisap sepenuhnya. Melihat ke belakang, sesama murid yang lebih tua ini sangat memalukan. Jika tangannya menjadi kencang di masa depan, dia bisa menulis memoir untuk memeras sesama murid seniornya. Tidak ada uang untuk saya. Maka saya akan mengungkap semua insiden canggung Anda. Bagaimana Anda, kepala perguruan tinggi, hidup? Luar biasa. Su Miaolin akhirnya selesai dengan Ubin Mahjong. Dia mengangguk puas. Ini pelajaran pertamamu. Tujuan utama pelajaran ini adalah untuk melatih perasaan tangan Anda yang sangat penting dalam mengambil denyut nadi. Mengambil denyut nadi adalah cabang ilmu yang sangat mendalam. Ini membutuhkan perasaan tangan yang sangat tinggi dan sentuhan yang tajam. Ketika tidak ada pasien untuk Anda lihat, berlatih mahjong adalah metode yang cukup bagus untuk melatih. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia meminta Fang Qiu untuk merasakan Ubin Mahjong. Dalam bentuk ujian, itu sebenarnya pelajaran. Namun, pelajaran itu tidak berhasil karena siswa ini sudah menguasainya sebelum mengajar. Pasti sulit bagi seorang guru untuk memiliki siswa yang anehnya berbakat. Saya melihat. Ini sebabnya. Fang Qiu mengangguk, mendapat manfaat dari pelajaran. Dia masih agak bingung. Guru Su, bukankah seharusnya kita melakukan tes hari ini? Kamu sudah lulus. Su Miaolin menjawab dengan sorot, kamu lulus ujian kemarin ketika kamu menyatakan bahwa kamu di sini untuk belajar, bukan untuk menghasilkan uang. Ini pelajaran pertama kita. Perasaan tanganmu tidak buruk. Fang Qiu tersenyum. Sentuhan mutlak. Lebih baik dari sekadar, tidak buruk. Ambil set mahjong ini kembali. Su Miaolin melanjutkan, bawa kembali agar teman sekamarmu bermain. Ini bagus untuk melatih indera tangan. Jangan terlibat dalam judi. Baik. Terima kasih guru. Fang Qiu mengangguk saat dia meletakkan ubin mahjong kembali ke kasing. Sementara itu, Su Miaolin mengeluarkan satu ubin kertas dari saku di celananya. Kembali dan baca sendiri. Semua buku dalam daftar ini harus dibaca masing-masing 30 kali. Baca kanon internal Kaisar Kuning 100 kali. Su Miaolin memberikan daftar itu kepada Fang Qiu dan menambahkan, mulai sekarang, jika ada yang membingungkan Anda, bawakan kepada saya kapan saja. Saya akan membantu Anda ketika saya bisa. Jika saya tidak bisa, kami akan membahas dan mengerjakannya bersama. Kami akan datang untuk mengajar ketika Anda menyelesaikan buku-buku ini dan memiliki 300.000 siap untuk saya. Iya nih. Terima kasih, Guru Su. Menerima daftar buku dari Su Miaolin, Fang Qiu menyatakan apresiasinya, hormat dan berhati-hati. Dia membuka kertas untuk dibaca. Banyak buku terdaftar satu di bawah yang lain. Kanon internal Kaisar Kuning, Materia Medica Senong, Risalah tentang penyakit demam, Klasik tentang masalah medis, Garis besar Strongbox, Rumus nadi lake sore, 4 sumber jantung mulia, Pulsa Sutra, Klasik akupuntur dan moksibusi, Perbedaan penyakit menular akut, harus baca di ilmu kedokteran, Kompendium Materia Medica, Klasik mengenai penyebab penyakit, 4 catatan konsultasi medis, resep bernilai ribuan emas untuk keadaan darurat, resep post-show untuk keadaan darurat, rekam medis untuk panduan diagnosis klinis, resep medis di Jingles, dan rapsodi pada properti kedokteran. Total 20 buku. Membaca itu penting tapi jangan lewatkan kelas apapun. Anda harus berhasil dalam ujian Anda. Memahami. Su Miaolin mendesak pada akhirnya. Oke. Terima kasih atas pengajarannya, Guru Su. Fang Qiu mengucapkan terima kasih dengan membungkuk. Dia merasa sangat bersyukur. Berdasarkan pengalaman hari ini, itu jauh lebih baik daripada membaca sendiri meskipun Su Miaolin tidak mengambilnya atau membiarkannya menuliskan resep. Pelajaran pertama Su Miaolin hari itu sudah sangat berbeda dari guru lain. Tidak ada guru yang akan mengajar seperti ini jika dia tidak benar-benar mampu. Dia harus bergegas mendapatkan 300.000. Semakin cepat dia mendapatkan uang, semakin cepat dia bisa mulai belajar dari Su Miaolin. Meninggalkan kasing mahjong di atas meja, Fang Qiu memasuki ruang baca tanpa penundaan. Dia berhasil menemukan semua 20 buku dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Su Miaolin sebelum pergi dengan buku-buku dan mahjong. Begitu dia memasuki asrama, kasing Fang Qiu menarik perhatian teman-teman sekamarnya. Tampaknya tidak ada yang memperhatikan buku-bukunya. Mata mereka semua terkunci pada karakter besar mahjong. Ya ampun. Zhou Xiaotian mengambil koper dari tangan Fang Qiu dan membukanya. Dia menggoda, yang termuda, kamu menolak untuk memperlakukan kami untuk makan tetapi menghabiskan uang untuk membeli satu set mahjong. Teladan yang luar biasa. Mendengar kata, mahjong, Sun Hao dan Zhu Benzeng datang. Mereka memandang Fang Qiu, sangat heran. Ini adalah hadiah. Fang Qiu merasa terdiam. Tidak bisakah kau melihat semua buku yang aku bawa ini? Apakah Anda benar-benar saudara saya?
Bisakah Anda membantu saya? Ketiganya memalingkan telinga untuknya, sibuk mengutak-atik ubin mahjong. Fang Qiu tidak punya pilihan selain meletakkan buku-buku itu sendirian. Haruskah kita berempat memiliki permainan? Membalik-balik ubin, Sun Hao bertanya, seberapa besar seharusnya pasak itu? Sialan kau taruhan. Fang Qiu melangkah untuk menjelaskan, mahjong ini bukan untuk Anda bertaruh. Ini untuk melatih indera tangan kita. Kami sedang belajar kedokteran, yang memiliki persyaratan sangat tinggi untuk rasa tangan. Ini akan bermanfaat ketika menyangkut pengambilan pulsa. Kami tidak punya pasien sekarang. Jadi kami berlatih dalam hal ini. Katakan apa? Tanya Zhou Xiaotian, melihat ubin mahjong di tangannya dengan tak percaya. Untuk melatih akal sehat kita mengambil nadi pada seperangkat mahjong. Kamu pasti bercanda. Bagaimana tepatnya kita bisa berlatih dengannya? Sun Hao dan Zhu Benzeng menoleh ke Fang Qiu, penuh rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin mahjong ada hubungannya dengan pengobatan Cina? Bagaimana mereka saling terhubung? Sederhana. Rasakan ubinnya. Fang Qiu terus menjelaskan, jika Anda telah memainkan mahjong sebelumnya, Anda dapat melewati langkah ini. Jika tidak, luangkan waktu untuk menghafal ubin ini. Kemudian, balik, kocok, dan mulailah merasakannya. Saya melihat. Ketiganya sepertinya bisa merasakan hal itu. Minat mereka tersulut. Ketiganya tidak terlalu akrab dengan mahjong. Mereka bermain sebelumnya hanya sebagai pemain keempat sehingga permainan bisa dimulai. Mereka tidak tahu bagaimana merasakan ubin. Ketiganya mulai mengambil ubin mahjong dan merasakannya dengan jari mereka, menghafalnya satu persatu. Setengah jam berlalu dengan cepat ketika mereka menghafal semua ubin. Setengah jam kemudian, ketiganya berusaha merasakan ubin. Kecuali yang sederhana seperti Three Bambus, One Dot, Two Dots, dan White, mereka sulit mendapatkan yang benar. Sangat sulit, kata Zhou Xiaotian dengan tampilan Wu Begone setelah mengeluarkan dua dari lebih dari selusin. Perjalanan studi medis kami masih panjang. Zhu Benzeng berkomentar. Sun Hao mengangguk setuju dengan sungguh-sungguh. Hehe. Fang Qiu datang dan mengambil ubin acak setelah tertawa. Dia merasakannya dengan jari-jarinya dan menyombongkan diri, biarkan saya tunjukkan celah di antara kami. Seven of Crack. Ubin terbalik dan terungkap di atas meja. Memang itu Seven of Crack. Ketiganya terkejut. Setelah sesi hafalan selama setengah jam, ketiganya mengetahui bahwa setelan retak dan setelan angin adalah yang paling sulit dirasakan di set mahjong. Mereka bisa dengan mudah memberitahu dots dari bambu setelah disentuh. Karena ubin Crack and Win memiliki lebih banyak goresan, mereka merasa jauh lebih rumit. Di antara dua setelan ini, retakan adalah yang paling sulit. Karakter retak ditulis dalam bentuk tradisional dengan goresan kompleks. Rasanya agak kacau pada sentuhan pertama. Di atas karakter dalam bahasa Cina tradisional ada juga angka yang diukir dalam gaya tradisional, yang membuatnya semakin sulit. Anda mungkin bisa mengatakan itu adalah ubin retak tetapi akan sangat sulit untuk membuat nomornya benar. Terutama Seven of Crack dan Nine of Crack. Mereka merasa hampir identik dengan kait di sebelah kanan dan bagian tengah yang sangat mirip. Tanpa keterampilan nyata, seseorang tidak akan bisa membedakan satu dari yang lain. Itulah sebabnya ketiganya terpana. Fang Qiu terlalu cepat. Dalam sedetik, dia yakin itu adalah Seven of Crack. Keahliannya dalam merasakan ubin mahjong ini sangat tidak manusiawi. Fang Qiu berbalik kembali ke buku-bukunya setelah melirik trio, sangat bangga pada dirinya sendiri. Aku tahu yang termuda dulunya berjudi di universitas. Menonton Fang Qiu pergi dengan tampan dari belakang, Zhou Xiaotian berkomentar dengan rasa iri. Dia pasti. Tentunya. Sun Hao dan Zhu Benzeng mengangguk setuju. Terinspirasi oleh Fang Qiu, ketiganya menjadi lebih ke dalam game ini. 7 bambu. Persetan. Itu 8 bambu. 5 of Crack. Itu 4 of Crack. Ketiganya bermain sampai lampu mati. Fang Qiu, di depan 20 buku yang dipinjamnya, mulai membaca seperti orang gila. Buku pertama, Canon Internal Yellow Emperor. Sasaran, 100 kali. Meskipun Su Miaolin tidak akan tahu apakah dia telah membacanya 100 kali mengingat ingatannya yang super. Dia akan membaca 100 kali hanya karena dia mengatakan dia akan membaca. Tidak sedikit pun. Dia percaya Su Miaolin pasti punya alasan. Malam yang tenang. Pada jam 3 pagi, Fang Qiu bangkit dan melompat dari atap untuk berlatih di Danau Tengah. Dia berhenti saat melewati Gunung Yaowang untuk mengamati latihan Chen Chong. Perwira militer Li Ji sudah lama pergi. Sepertinya dia benar-benar telah pergi. Berdiri di belakang pohon, Fang Qiu menatap pelatihan Chen Chong, sedikit mengangguk. Lebih baik menonton dari kejauhan. Chen Chong tampak sangat berbeda.